Setelah 17 jam bersidang dengan memeriksa 15 orang saksi dan Irjen Verdi Sambo sendiri, sidang Komisi Kode Etik Polri yang dipimpin oleh Kaba Intelkam Komjen Ahmad Taufiri menyatakan Verdi Sambo terbukti melakukan 7 pelanggaran etik. Komisi Etik menjatuhkan sanksi perbuatan Verdi Sambo sebagai perbuatan tercela, sanksi penempatan khusus, dan yang terberat adalah sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Dalam sidang etik, Verdi Sambo sempat membacakan pernyataan minta maaf. Namun, atas hasil putusan Komisi Etik yang memecatnya, Verdi Sambo langsung mengajukan banding. Dan majelis pakai etik, bagaimana kami sampaikan dalam proses persidangan dan mendengarkan putusan, kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Jika Verdi Sambo jadi mengajukan banding, maka sidang etik banding akan digelar dalam waktu paling lama 30 hari setelah pembentukan komisi banding. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap kita terhubung dengan pakar mikroekspresi Kirdi Putra dan nanti juga akan bergabung bersama kami melalui sambungan telepon dengan anggota Kompolnas Yusuf Warsim yang juga kemarin ikut menghadiri sidang etik Verdi Sambo. Tapi kita sapa terlebih dahulu dengan Pak Kirdi Putra. Selamat petang Pak Kirdi. Selamat petang Mbak Audrey. Pak Kirdi, kemarin sudah dilihat bagaimana Irjen Verdi Sambo tadi juga dilihat ada dalam paket berita membacakan langsung pernyataan maaf dalam sidang etik usai putusan pemecatan tidak dengan hormat dirinya. Apa yang dibaca ekspresi Irjen Verdi Sambo setelah membacakan atau pada saat membacakan surat permintaan maaf itu? Ketika membaca permintaan maaf memang tidak banyak ekspresi yang bisa kita eksplor di situ. Karena jarak kamera, posisi bayangan segala macam itu tertutup. Tapi ada sesuatu yang menarik ketika berjalan menuju ke depan dan ketika kembali ke arah tempat duduknya, FS terlihat bahwa dia bibirnya agak mengatup seperti itu, agak mengencang gini. Oke. Nah, itu jadi gini, bibir itu adalah penekanan bibir itu adalah sebuah penanda bahwa dia sedang merepress sebuah jenis emosi yang cukup besar. Menahan artinya? Merepress, menahan ya, secara awam, secara umum menahan. Sedang menekan sebuah emosi yang emosi cukup besar. Tapi emosi cukup besar itu kan ada beberapa, nggak cuma satu. Bisa kita bicara anger atau marah, bisa dia sedih, yang jelas bukan takut, marah, sedih, atau justru ini menekan sesuatu yang sifatnya joy, bahagia, itu juga bisa salah satu ini. Jadi kita belum bisa pastikan yang mana kalau misalnya datanya belum cukup lengkap. Setelah itu ada tampilan wajah atau statement apa yang disampaikan setelahnya. Tapi ini ada sebuah emosi besar yang dia tahan. Tapi lebih ke area yang mana emosi ditahannya? Pada saat emosikah atau justru pada saat mungkin ada rasa penyesalan? Kita nggak kayak gini. Kalau kita bicara penyesalan, saya tidak melihat tarikan garis kesedihan di ekspresinya FS. Kalau penyesalan itu subtle emotionnya itu dasar emosinya sendiri adalah kan sedih ya, menyesal ketika seorang regret itu adalah sedih. Nah ini tidak tampil ada perasaan sedih, tidak ada tarikan di samping alis bagian samping, tidak ada kerutan di bagian atas, tidak ada tarikan ke arah bawah bagian bibir, itu tidak ada. Oke, dan itu terlihat juga pada saat nada bicaranya ya? Nada bicara yang disampaikan ketika membacakan permintaan maaf itu benar terlihat terdengar lebih santai, tidak ada penekanan-penekanan atau tarikan nafas yang cukup berarti. Sehingga artinya apa, dia memang membaca, sekedar membaca tanpa sebuah emosi yang cukup dalam di situ. Oke, Pak Kirdi, tapi kalau dibandingkan dengan sebelum menjalani sidang etik, itu kan
agak bersender, kemudian sepertinya agak lebih tenang, agak berbeda ya ketika pada saat putusan sudah dibacakan? Oh jelas beda. Ya, yang kalau kita bicara hari sebelumnya kan terlihat bahwa tadi yang dihadapi ini saya pernah bertanya ke beberapa teman-teman media, memberikan sebuah pertanyaan untuk dipikirkan bersama-sama untuk menghadapi satu sidang etik kalau kita profesi, kedua yang dihadapi adalah ketua dewan yang terhormatnya itu adalah orang-orang dengan posisi pangkat lebih tinggi. Oke. Bintang 3 loh gitu ya. Kemudian untuk kasus yang ini nggak kecil, ini kita kasus yang menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Posisi duduknya itu memang posisi terlihat bersandar, ekspresi wajah nggak ada terlalu ekspresi yang takut, tegang segala macam. Alis juga turun ya ini ya Mas? Iya, biasa sekali gitu. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa tarikan bibir kalau kita perhatikan baseline dasarnya, itu bahkan beberapa seperti tersenyum ke arah atas gitu loh. Itu jadi buat saya mempertanyakan, maka pertanyaan saya kemarin-kemarin itu adalah apa yang membuat FS bisa begitu santainya di dalam kondisi seperti ini. Satu, ada dua kemungkinan kalau kita kelompokkan setelah saya membuat beberapa analisa, saya kelompokkan menjadi dua bagian besar. Satu itu adalah sudah lillahi ta'ala lah istilahnya. Ya udahlah apa yang terjadilah. Atau yang satu lagi, saya yang bertanya kalau itu, ini kartu truf apa lagi sih yang masih dia punya kan gitu ya. Tapi kan yang pertanyaan. Oke, tapi kan ketika tadi bersandar seharusnya di awal tegang ya biasanya kalau kita orang awam belum menerima putusan harusnya tegang ya, tapi ini sebaliknya justru santai, tapi pada saat pembacaan justru baru ini yang tadi ya ada unsur emosi yang ditahan, ada yang ditekan. Itu artinya bisa berarti bahwa ada sesuatu yang misalnya katakanlah kita ambil kemungkinan kedua, ada sesuatu yang masih dia pegang nih gitu ya. Oke. Begitu timelinenya bergeser menuju ke titik hari ini ketika pembacaan gitu, berarti ada yang bekerja di luar ini nih, di luar skenario misalnya gitu. Ada sesuatu yang berada di skenario harapan yang sudah bisa diperkirakan sebelumnya misalnya. Dan ini yang menimbulkan kemudian munculnya wajah yang menekan emosi tadi. Oke, kalau untuk pada saat pembacaan berarti tidak ada penyesalan ya? Sekali lagi, saya tidak melihat adanya tarikan ekspresi masalah penyesalan di wajah. Baik. Itu saya tidak melihat. Pak Kirdi, sekarang kita akan beralih ke visual. Ini visualnya masih ada dalam setelah dibacakan putusan sidang. Nah, nanti kita juga akan lihat Pak Kirdi bisa mengulas ekspresi pada saat Irjen Verdi Sambo keluar dari ruang sidang etik. Nah, oke, nanti kita lihat nih bibirnya agak mengatup, tapi kemudian nanti akan ada posisi di mana melihat ke arah wartawan ya, atau melihat ke kamera dengan nah ini dia. Apa ada unsur kemarahan nggak ini Pak? Enggak. Jadi lebih tepatnya dia ketika melihat ke arah kamera, teman-teman wartawan ke arah seperti itu seperti skimming aja sih, ekspresi tanpa ekspresi itu kelihatannya. Jadi kalau kita perhatikan ini ya secara pelan-pelan gitu, secara by timeline. Ketika FS kembali ke arah keluar sudah menghadap, udah hormat balik gitu ya. Ada tarikan seperti ini yang saya katakan tadi menahan emosi, seperti ini betul sekali. Terus kemudian berjalan ada tarikan nafas sedikit di sini nih. Kelihatan menarik nafas terus kayak gitu nah, ya. Nah, kalau ini? Enggak, kemarahan itu justru bisa ditandai dengan katakanlah ada perubahan struktur di dekat mata gitu, misalnya agak mengkerut gitu, tapi kan ketutupan topi itu bagian atas ya kerutannya itu. Tapi bibirnya pasti ada pergerakan misalnya apakah dia itu mengejang, bukan nggak harus gini, bisa gini juga, bisa agak kejang seperti ini atau tetap terbuka terus gitu tapi kaku gitu, dan ini nggak ada. Jadi seperti kayak ngelihat tanpa, justru buat saya gini, kayak orang ngelihat kosong aja tatapan mata, ngelihat ke arah, kayak melihat ke arah tertentu, belum tentu harus ke arah wartawan, kayak dia cuma ngelihat ke arah tertentu tapi tatapannya kosong sebetulnya. Tapi bukan cemas ya ini? Enggak, bukan. Kalau gitu lebih kemana biasanya kalau orang setelah menjalani sidang apapun itu dengan tatapan seperti ini biasanya mengarah kemana? Kondisi yang ketika gini,
kan kita harus runut ya satu-satu. Kita nggak bisa melihat snapshot cuman satu ekspresi per ekspresi. Kalau kita gabungkan dari awal kemarin gitu sampai sekarang santai, kemudian ada penahanan emosi, kemudian kembali sebelum keluar menahan emosi sedikit, kemudian ada tarikan nafas, baru buka mulut seperti ini posisinya jalan. Itu saya lebih cenderung melihat bahwa ini kalau saya lah kita dalam kondisi dia itu kaki saya lagi enteng nih. Lagi kayak nggak jejak bumi, lagi kayak oke, gimana lagi nih, harus gimana nih, seolah-olah lagi gamang gitu sih saya melihatnya. Gitu. Oh oke, seolah-olah tetap mau nggak mau ya harus berjalan lah ya, begitu ya. Iya. Tapi saya juga harus bingung mau kemana. Nah tapi yang menariknya di sisi lain pada saat pembacaan surat, Pak Kirdi. Pada saat pembacaan surat itu adalah surat minta maaf. Ya kan, artinya mungkin menyesali perbuatannya. Tapi satu sisi juga ada upaya banding yang dilakukan. Ini kan bukannya bertolak belakang. Jadi gini, kalau seseorang ketika mereka berbuat salah, siapapun nggak harus FS itu ya, ada kondisi ketika memang seseorang itu tanda petik depresi, ketika dia menyesali bahwa kesalahan yang dia buat. Nah, ketika orang depresi, itu dia akan low level energy, dia akan kemudian cenderung tanda petik bisa kalau lebih jauh lagi, dia misalnya contoh apakah menyakiti dirinya sendiri dengan atau istilahnya karena dia merasa bersalah, dia merasa bahwa ya udahlah mau diapain aja terserahlah saya untuk menebus gitu. Yang jelas itu tidak terjadi dalam skenario ini. Ya, kenapa? Karena tadi orang yang tanda petik yang turun secara psikis. Yang arahnya misalnya apakah dia kemudian depresif, itu tidak akan mengajukan banding dengan kata-kata yang cukup firm gitu ya, firm. Saya menyebutnya firm lah ya. Lantang tuh ada yang dulu yang pertama tuh minta maaf awal dulu, itu lantang tuh. Ya. Yang ini firm lah gitu, cukup firm dan cukup cepat mengambil keputusan, walaupun kita bisa saja ada terjadi diskusi sebelumnya yang tidak tertangkap oleh kamera misalnya seperti itu. Tapi menurut saya cukup cepat karena kan kondisinya dalam satu kejadian sidang gitu ya. Jadi buat saya permintaan maaf adalah sebuah permintaan maaf. Apakah permintaan maaf itu tulus atau tidak, yang bisa kemudian benar-benar menilai adalah Sang Maha Pencipta, istilahnya gitu ya. Tetapi sekali lagi, ketika digabungkan dengan sebuah permohonan banding, bisa jadi ini adalah orang tuh bisa menyesal, tapi sekaligus mencoba semua cara untuk dia kemudian juga bisa dapat keringanan, kan juga nggak salah sebetulnya. Itu adalah sebuah kondisi hukum saat ini yang pasti saya yakin FS juga dalam posisinya ya, kita bicara propam loh posisinya ya, itu pasti sangat mengerti sekali. Jadi tapi kalau misalnya minta maaf tapi banding itu dilihatnya ada rasa penyesalan nggak? Atau ketika orang menyesal kan ya sudahlah, saya terima aja semuanya. Kita lupa selalu ada pertimbangan ketiga. Orang kan bilang, oh kalau nyesel kemudian nggak usah banding dong gitu kan gitu. Atau oh berarti nggak nyesel nih gitu. Kan bisa jadi. Kita lupa ada pilihan ketiga loh. Yang ketiga adalah ya saya sih nyesel, tapi kalau boleh lebih ringan ya kan nggak apa-apa. Kan gitu juga boleh. Oke, nyesel tapi gitu ya. Iya. Dan kalau misalnya kita gabungkan dengan cara permintaan maaf gitu, permintaan maaf yang kalau tanda petik yang bisa kita kategorikan benar-benar permintaan maaf itu kan harus mengandung tiga statement utama. Statement pertama adalah siapa yang minta maaf itu disampaikan dengan jelas oleh FS gitu. Kepada siapa minta maafnya disampaikan dengan cukup jelas kepada Pati, Pamen, Pama dan semua instansi orang-orang yang anggota instansi kepolisian gitu. Itu cukup jelas disampaikan. Tetapi perbuatannya kenapa tidak cukup tidak cukup detail, misalnya saya telah melakukan ini nggak kayak gitu. Nah, ini bisa diartikan apa? Bisa diartikan satu, ini kan kalimat mengambang sebetulnya. Kalau kita bicara komunikasi, kalimat mengambang ini selalu bisa syarat dengan simbol-simbol yang bisa kita artikan macam-macam sendiri, termasuk yang bisa diarahkan oleh si pembuat kalimat tersebut. Oke, jadi intinya adalah nampaknya ada rasa penyesalan karena sudah ada minta maaf, tapi masih melakukan upaya berbagai cara ya untuk bisa meminimalisir ya hukumannya. Terima kasih Pak Kirdi Putra, pakar mikroekspresi sudah berbagi informasi di Kompas Petang.